Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Masih semangat kan untuk belajar di pagi hari ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Maharani Salsatan Berlin, mahasiswa analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang, yang akan belajar bareng teman-teman semuanya tentang apa itu diksi, jenis, syarat, fungsi, dan ciri-cirinya. Let's get learning. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang kita inginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Diksi sangatlah berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Berikut kita akan mempelajari tentang syarat-syarat dari diksi. Syarat dari diksi meliputi ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai bagi pembaca. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Syarat ketetapan diksi yaitu penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata yang depan harus sesuai idiomatis, serta memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan. Lanjut, jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan makna dan berdasarkan leksikal. Berdasarkan maknanya, yaitu makna konotatif dan denotatif. Yang konotatif itu kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Yang makna konotatif yaitu memiliki arti yang sebenarnya. Contohnya, Budi selalu bekerja keras. Diksi berdasarkan leksikal yaitu sinonim, kata yang punya arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia sama dengan senang. Antonim yaitu kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lainnya. Contohnya, naik dengan turun. Homonim yaitu kata yang memiliki lafal dan ejaan sama namun artinya beda. Contohnya, penggunaan kata bulan pada kalimat bulan terlihat bulat penuh malam ini dengan semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Contoh, Anton menabung uangnya di bank secara rutin dengan Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama namun ejaan maknanya berbeda. Homograf yaitu kata yang memiliki lafal dan arti berbeda namun ejaan sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng dengan wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat merupakan ejaan yang sama tapi memiliki arti yang beda. Polisemi kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Dengan Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat merupakan memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Hipernim dan hiponim. Hipernim kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita. Fungsi diksi, selain beberapa tujuan penggunaan diksi yang telah disebutkan, masih banyak lagi fungsi diksi yang perlu kita ketahui, yaitu membuat komunikasi menjadi lebih
lebih efektif, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan, penafsiran, mencegah salah pemahaman, pencapaian target komunikasi lebih efektif, membantu gaya ekspresi gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan pendengar atau membaca, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, melambangkan ekspresi yang ada dalam penggagasan secara verbal ataupun terucap, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Berikutnya ciri-ciri diksi. Berikutnya ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi yaitu pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa, makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat, dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Itu tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai diksi, ciri-ciri fungsi, dan jenis-jenisnya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.